Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai penerapan compliance syariah banking dan etik bisnis Islam dalam perbankan syariah, yang beranggotakan Siti Juleha, Sofyan Hadi Solihin, Sukaryati, Tia Ajiza, dan Umi Nurkasana. Mengenai latar belakang, jadi tantangan perbankan syariah secara umum adalah menjaga keseimbangan antara ketentuan syariah dan hukum bisnis yang berlaku, yang mana kontrak keuangan bank syariah harus sesuai dengan hukum nasional maupun pengadilan syariah. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Sehingga, apabila perbedaan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara memadai, maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan bank konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perbankan syariah di masa depan. Pengertian compliance syariah banking. Syariah compliance ialah key player dalam penerapan Good Corporate Governance atau yang disebut dengan GCG pada industri perbankan syariah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 33 PBI 2009 tentang penerapan Good Corporate Governance untuk Bank Universal Syariah serta unit usaha syariah. Kalau penerapan GCG dalam industri perbankan syariah wajib penuhi prinsip-prinsip syariah. Berartinya, penerapan GCG ialah salah satu upaya buat melindungi kepentingan stakeholders, tingkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika yang berlaku secara universal pada industri perbankan syariah. Jadi, kepatuhan syariah ialah salah satu faktor dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank syariah. Penerapan compliance syariah banking dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu kepatuhan syariah sebagai sebuah condition qua non untuk perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah adalah sebuah kondisi di mana secara keseluruhan aspek dari perbankan syariah secara penuh melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, yaitu kepatuhan syariah adalah instrumen penjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, di mana perangkat hukum yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Peraturan tentang kepatuhan syariah adalah sebuah keharusan bagi bisnis perbankan syariah. Urgensi dari perlunya operasional perbankan syariah untuk diletakkan di bawah otoritas regulasi dari kepatuhan syariah adalah suatu kemestian jika dilihat dari sudut pandang hukum. Sehingga kualitas dari sebuah perbankan syariah ditentukan tidak hanya berdasarkan pada pemenuhan sejumlah persyaratan seperti the capital adequacy ratio (CAR), financing to deposit ratio, non-performance financing, jumlah dari nasabah, dan perluasan kantor cabang. Namun, hal itu lebih ditentukan oleh berbagai parameter syariah. Yang ketiga yaitu kepatuhan syariah dan inseminasi etika Islam bagi seluruh pihak yang terlibat. Terdapat berbagai aspek nilai-nilai yang menjadi sifat dasar dari etika Islam yang sulit untuk diterapkan ke dalam sebuah bentuk regulasi yang bersifat mengikat. Terkait dengan masalah etika Islam dalam kegiatan perbankan syariah, Husain Hamid Hasan menyerukan sejumlah anjuran. Dua hal yang paling penting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu, Dewan Direktur dan para pekerja haruslah berperilaku sebagai praktisi pembelajar, dan kedua mempunyai inisiatif yang bagus dan bekerja keras. Penjelasan mengenai etik bisnis Islam. Etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, yang merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang norma ataupun moralitas. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa laba yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku, serta tingkat laba tidak menjurus pada eksploitasi, gangguan fungsi pasar, dan kejahatan, sehingga penetapan harga yang berlebihan merugikan masyarakat jelas tidak diperkenankan. Adapun prinsip etika bisnis Islam menurut Qardi, yaitu yang pertama, akidah, sidik, amanah, patonah, tablik, tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah. Sedangkan menurut Agustin,
Aktivitas keuangan yang harus berlandaskan etika bisnis Islam yaitu 1. Aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan aktiva, dan aktivitas penggunaan dana. Tantangan penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah. Pertama, tidak adanya pengadilan syariah di negara berpenduduk mayoritas non-muslim sehingga otorisasi dan implementasi prinsip etika bisnis Islam menjadi lemah. Yang kedua, kekurang pahaman mengenai istilah penting dalam etika bisnis Islam, misalnya goror dan riba. Bunga sering disamakan dengan riba padahal dalam situasi tertentu tidak termasuk riba. Yang ketiga, etika bisnis Islam tidak memperbolehkan perdagangan produk non-halal seperti pornografi dan lain sebagainya. Yang keempat, etika bisnis Islam mengajarkan bahwa kepentingan semua pihak dalam transaksi perbankan syariah, baik pembeli, penjual, rekan bisnis, maupun komunitas masyarakat, harus dilindungi yang mana hal ini sulit untuk dicapai, terutama selama masih ada permasalahan etika dalam organisasi. Dewan Pengawas Syariah tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebab adanya konflik kepentingan. Selanjutnya, masih rendahnya pengungkapan etis, terutama pernyataan visi dan misi, produk, zakat, sumbangan sukarela, komunitas, dan Dewan Pengawas Syariah dalam laporan keuangan perbankan syariah. Dan yang terakhir, kepatuhan industri perbankan syariah terhadap prinsip etika bisnis Islam. Tindakan untuk mengatasi tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu meluruskan niat, yaitu bahwa niat menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah adalah semata-mata untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua yaitu memperluas jaringan kerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak lain yang memiliki minat dalam meningkatkan penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah. Yang ketiga yaitu meningkatkan alokasi anggaran pelatihan etika bisnis Islam bagi para pegawai bank syariah. Yang keempat yaitu memperbaiki standar operasional prosedur atau SOP untuk meminimalisir pelanggaran prinsip etika bisnis Islam dalam organisasi bank syariah. Yang kelima yaitu meningkatkan efektivitas pengendalian internal perbankan syariah, termasuk di dalamnya melakukan mekanisme audit syariah yang mengukur kepatuhan bank syariah terhadap prinsip etika bisnis Islam. Yang terakhir yaitu mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan baru guna mengatasi permasalahan persaingan harga, tingkat pelayanan dan distribusi agar sesuai prinsip etika bisnis Islam. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.